Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahid Jafar Rasidi, NRP 0231194012. Nama saya Muhammad Hamzah Nazili, NRP 0231194085. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Baiki, NRP 0231194036. Saya Nabila Adriana Mata Putri, NRP 023119400157. Baik, perkenalkan, nama saya Novanjen Rafli Kurniawan, NRP 023119400010. Saya Muhammad Hamzah Nazili, NRP 023119400085, akan menjelaskan aplikasi yang kami buat dari kelompok 1, yaitu tentang kalkulator cek kesehatan. Dalam aplikasi yang kami buat ini terdapat 3 fitur, yaitu BMR, water intake, dan BMI. Sedangkan yang ini nama kelompok kami. Yang pertama, kita coba yang BMR. Itu untuk menghitung basal metabolic rate. Di sini terdapat tombol home untuk kembali ke halaman utama, dan di sini terdapat pilihan untuk gender, yaitu laki-laki atau perempuan. Kita coba laki-laki, kemudian kita input umur, massa tubuh dalam kilogram, dengan tinggi dalam sentimeter, kemudian aktivitas yang dilakukan, misalnya sedang, lalu cek kebutuhan kalori. Nanti akan masuk ke dalam panel yang baru, yaitu didapat hasil perhitungan BMR Anda adalah segini, dan terdapat keterangan begini. Dan sini terdapat tombol back, kembali ke halaman sebelumnya, dan ini untuk kembali ke halaman utama. Selanjutnya yang water intake, ini untuk menghitung kebutuhan air per hari manusia, yaitu berdasarkan berat badan. Contohnya 50 kilo, terus kemudian di enter, didapat 1,5 liter atau 50,721 OZ. Begitu untuk yang water intake kalkulator. Kemudian kembali ke home lagi, dan sekarang yang BMI, body mass index, itu untuk menghitung indeks massa tubuh berdasarkan tinggi badan. Itu kita input tingginya, kemudian berat badannya, dan di sini ada tombol hitung untuk menghitung indeksnya berapa, kemudian didapat beserta keterangan yang memenuhi. Misalnya ini berarti underweight. Ini untuk tombol kembali lagi ke halaman sebelumnya, sedangkan ini ke halaman utama. Begitu. Sedangkan yang fitur keempat ini untuk mengetahui nama kelompok kami. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan fitur pertama, yaitu BMR. Di sini kami menggunakan label button, 2 button, label, numeric up down button. Cara kerjanya, misalkan kita masukkan kalori yang dibutuhkan dalam sehari. Sudah menjelaskan program ya. Oke, yang pertama itu
kita membuat checklistnya ini hide dan enable false seperti ini. Visible false, enable false, visible false, dan check false untuk semuanya, checkbox wanita dan checkbox pria. Ketika button satu ini checkbox, button satu ini untuk checkbox pria, button satu ini gambar pria. Maka ketika itu diklik, semua yang wanita, checkbox wanita akan false, dan yang pria akan true. Visible, check enable. Nah, program ini dibuat supaya tidak terjadi double, tidak aktif secara bersamaan. Mereka berdua checkbox ini sebagai nantinya akan jadi penanda tidak aktif secara bersamaan. Ini sama. Logikanya juga sama, tapi berguna untuk bagian yang bawah. Jadi bagian yang diklik akan enable semua, akan benar semua, terjadi semua. Sedangkan yang tidak diklik akan mati, false, disable. Untuk programnya sama semua untuk ketiga ini. Xbox 1, 2, 3. Oke, selanjutnya adalah program di bagian cek kebutuhan kalori. Sini saya mendeklarasikan float kalori pria, kalori wanita, yang memang banyak sih. Sebenarnya sih bisa langsung, ini yang konstanta ini sebenarnya nanti bisa langsung dimasukkan aja berupa angka, nggak perlu dideklarasikan kembali, tapi lebih enak seperti ini sih menurut saya, menurut kelompok kami. Dengan kalori wanita, kalori pria, konstanta sebagai bagian perhitungan Benedict untuk menghitung kalori yang dibutuhkan dalam sehari. Nilainya konstanta pria 66,5, 113,8 dan seterusnya. Nah, di sini saya memberikan program boolean button 3 ini, tombol ini cek kebutuhan itu selalu dalam keadaan benar terjadi. Oke, maaf terputus. Di sini kita ingin meminimalisir jadinya error, maka nilai pada umur, massa, dan tinggi ini tidak boleh 0. Untuk itu kita memprogram jika umur property text nilai sama dengan 0, maka message box akan menampilkan this input age dan button 3 false. Jadi dia tidak akan melanjutkan programnya dia yang nanti ada di bawah, atau ya semuanya sama, massa, tinggi, checkbox 1. Oh ya, ini checkbox ini yang bagian ini wanita dan pria.
Jika checkbox 1 false dan checkbox 2 false. Oh maaf, salah baca. Ini checkbox 1 ini bagian ini, rendah, tinggi, sedang. Jadi intinya kalau pengguna tidak mengklik aktivitasnya itu kalau rendah, tinggi, atau sedang, maka aplikasi akan menampilkan input activity seperti yang tulis di program ini. Jadi jika checkbox 1 false dan checkbox 2 false, checkbox 3 false, maka button 3 false dan masih bukan show ini, show terus input activity. Ini juga sama, ini yang berlaku buat yang pria dan wanita. Fungsinya sama. Nanti dia akan menambahkan message box. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Ini adalah rumus BMR dari Benedict penciptanya. Di sini kita menggunakan integer parse untuk mengubah tipe data string ke integer, karena kalau operasi aritmatika itu harus integer. Tipe data string nggak bisa aritmatika, memproses aritmatika, jadi harus diubah dulu. Dikali kosanta pria 2 yang tadi ada deklarasinya di awal, dia seperti ini. Lalu nah ini untuk menampilkan apa yang terjadi jika tombol ditekan dan ini tidak terpenuhi, yaitu jika checkbox pria ke checklist ini terchecklist dan checkbox 1, 2, 3 jika ini atau ini checklist juga, maka program akan memproses kalori pria 1, ini hasil akhir kalori pria 1 sama dengan kalori pria yang didapat dari sini hasil perhitungan ini dikali konstanta kegiatan. Untuk konstanta ini 1,2, 1,3, 1,4 didapat dari bersama Benedict untuk kegiatan ringan, sedang, dan berat. Dan ini untuk bagian pria. Sedangkan bawahnya jika yang pria tidak terpenuhi. Ini bagian wanita. Jika checkbox wanita yang terchecklist. Maka program akan memproses hal yang sama dengan yang di atas. Oh ya, di sini kita menggunakan panel hasil. Nah, ini. Panel hasil itu ini. Jadi dia itu awalnya visible false. Jadi kita hide di awal. Lalu saat button ini ditekan, oke. Panel hasil visible. Yang panel sebelah sini panel 1 ini panel yang tadi label 8. Ini label 8. Label 8 visible untuk hasil. Maka label 8 akan menampilkan kalor pria 1 atau kalor pria kalor pria 1. Di sini karena teks itu ada tipe data string, maka kita harus mengubah tipe data yang kalori pria yang awalnya integer atau float
pokoknya untuk aritmatika perhitungan, berubah jadi integer, jadi string agar bisa diproses dan masuk ke teks. Untuk program lainnya sama saja, cuma beberapa kemungkinan yang ada. Lalu jika ini ditekan, maka akan back sesuai program ini. Panel hasil akan hide dan tidak kelihatan menghilang. Oke, sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu fitur water intake. Fitur ini berfungsi untuk mengetahui seberapa banyak air yang dibutuhkan dalam sehari. Di sini terdapat label, numerik up down, dan panel. Di sini kami menggunakan tipe data float dengan variabel air dan konstanta. Untuk menghitung asupan air harian, kami menggunakan rumus berat badan dengan satuan kilogram dikali dengan 0,03 untuk satuan liter dan 33,814 untuk satuan ounce. Sini ada if berat palu tidak sama dengan 0, berfungsi agar jika berat badan tidak sama dengan 0 maka panel, label, dan lainnya itu bisa muncul. Contohnya tuh misal berat badannya tuh 49, maka nanti hasilnya itu akan keluar jadi 1,47 liter atau 49,706 ounce. Baik, perkenalkan nama saya Novandian Rafli Kurniawan, NRP 023119400010. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan sedikit tentang bagaimana dalam satu form itu berpindah ke form yang lainnya. Jadi di hasil kerja kelompok kami, yang pertama kita butuhkan untuk berpindah dari satu form ke form lainnya, yaitu kita menambahkan button. Di sini di kelompok kami menambahkan 5 button. Yang pertama itu di BMR, kedua water intake, yang ketiga PMI, lalu yang keempat ada contact us, dan yang kelima untuk close, untuk keluar dari program ini. Kemudian bagaimana programnya atau codingnya tentang berpindah satu form ke form yang lainnya, kita contohkan. Yang pertama BMR, kita klik dari yang tadi ke BMR ini buttonnya, lalu untuk memasukkan codingan berpindah satu form ke form lainnya, ini bentuk umumnya seperti ini. Jadi ada this height, my form, my namanya, lalu variabel yang ingin ditunjuk, gc new, kemudian ini dan seterusnya. Ini bentuk umumnya seperti ini. Lalu penjelasannya per garis. Yang pertama ini ada this height. This height ini berfungsi untuk menyembunyikan form yang akan dialihkan ke form yang lainnya. Jadinya ini untuk menutupi form yang awal. Jadi kita katakan this height untuk menyembunyikan. Lalu yang kedua ada my form 1. Nah, di sini kita membuat kita isi yang di daerah sini, bagian sini itu form yang akan kita tuju untuk tujuan form, perubahan formnya. Jadi misalkan ini dari my form.h ini ke my form 1 ini, maka kita tulis di sini my form 1. Kemudian di samping itu, lalu setelahnya kita tulis sebuah variabel penunjuk untuk ke form berikutnya. Ini bebas untuk ditulisnya
tidak terikat nama-nama atau variabel tertentu, tetapi yang harus diingat untuk menentukan variabel di sini ini harus sama dengan yang ada di bawahnya, seperti itu. Lalu selanjutnya GCNew dan myForm1 list. Nah, kemudian tadi kan di baris 2 sini kita sudah menunjuk, kita di sini pakainya obj1, ini variabel penunjuk untuk pindah ke myForm1. Lalu setelah kita menentukan variabel penunjuknya, maka untuk merubah ke form myForm.h ini ke myForm1, maka kita tulis variabel penunjuknya lalu dituliskan show dialog. Jadi seperti itu. Lalu untuk yang lainnya, seperti kita misalkan ini tekan water intake, sistemnya atau caranya ini sama, yaitu merubah codingannya menjadi bentuk yang seperti tadi, ada disk-height, kemudian nama formnya, kemudian variabel penunjuk, dan terakhir variabel penunjuknya kita show dialog kan, yaitu artinya kita tampilkan, ini artinya. Dan ini berlaku untuk yang keempat-empatnya, yaitu BMR, water intake, PMI, dan kontak as. Kemudian untuk yang satu lagi ini close, yang bagian sini ini lebih sederhana daripada yang tadi, karena kita butuhkan hanya untuk keluar dari program, maka kita tulis hanya seperti ini, this close. Artinya ketika memencet button atau tombol ini, maka program akan secara otomatis keluar dari tampilannya. Baik, kita contohkan untuk simulasinya. Oke, kita misalkan di sini tekan BMR. Seperti ini, jadi nanti keluar ada gambar simbol laki-laki dan perempuan, ada umur, masa, tinggi, aktivitas, dan sebagainya. Lalu kita kembali ke sini, kita lihat, maaf, kita coba lagi yang BMR, kita lihat, dia kan menunjukkan ke myForm1, sedangkan myForm1 nya kan kita buka. Ini dia myForm1 nya bentuknya seperti ini. Jadi nanti ketika kita sudah menekan yang tadinya, hasil akhirnya seperti ini untuk menunjukkan perpindahan formnya. Dan sama untuk yang water intake, PMI, dan kontak as-nya. Seperti misalkan kita contoh yang kedua, water intake-nya. Dia di myForm 2. Kita lihat desainnya. Maka seharusnya nanti akan tampil seperti ini. Dan ketika kita coba jalankan lagi, kita coba simulasi yang kedua. Kita tekan water intake-nya. Hasilnya sama seperti yang di myForm 2 yang sudah ditunjuk tadi untuk perpindahan form. Jadi seperti itu sistem perpindahan formnya dalam bentuk codingnya. Di sini akan membahas tentang gimana sih codingannya dalam body mass index. Ya, di sini kita lihat desain myForm 3. Di sini ini sudah muncul panel
untuk hasilnya. Sebelumnya kita di sini terlihat desain X. Di sini tentang panel untuk hasilnya. Sebelumnya di sini kita lihat dulu perhitungan. Di sini kita masukkan tinggi badan dalam satuan sentimeter dan berat badan dalam satuan kilogram. Oke, kita lihat gimana sih codingannya di dalamnya. Kita klik download. Kita langsung menuju ke fragment region. Oke, untuk rumus dari body mass index itu sendiri adalah di sini tadi untuk berat badan kita pada numerik abdon 2. Untuk rumusnya sendiri adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam satuan meter. Untuk mengonvert tadi agar menjadi sentimeter, kita menggunakan pembagian dari nilai sentimeter dibagi 100. Di sini kita lihat ini. Terus selanjutnya di sini menggunakan ketika ingin melakukan perhitungan di sini, maka ketika tinggi badan itu belum terisi dan berat badan belum terisi di sini, maka kita menggunakan boolean hitung. Ketika boolean di dalam numerik abdon, jika numerik abdon itu nilainya 0, maka akan muncul message box, yaitu suruh menginputkan tinggi badan pada numerik abdon 1. Terus apabila berat badan juga belum terisi, di sini kita menggunakan if juga. Jika numerik abdon 2 di dalamnya teks itu nilainya 0, maka belum terisi, itu perhitungannya false, sehingga muncul message box harus menginputkan berat. Ketika perhitungannya itu true di sini, maka akan muncul panel 3 yang tadi sebelumnya di visible-nya false, sekarang berubah menjadi true. Nah, untuk body mass index itu sendiri ada 4 kategori, yaitu underweight, ideal, overweight, sama obesity. Untuk underweight sendiri, ketika perhitungannya if perhitungan yaitu BMI-nya kurang dari sama dengan 18, maka akan muncul underweight, akan muncul teks berisi tulisan underweight. Ketika BMI-nya tadi perhitungannya lebih dari sama dengan 18,5 dan di dalam ketika muncul panel 3 visible true, maka di sini kita tambahin ada button untuk mengembalikan kepada posisi awal, yaitu pada form perhitungan di sini, yaitu
ketika button diklik, maka di sini tadi button namanya back. Di sini ketika diklik, maka panel 3 visible-nya menjadi false lagi, sehingga yang muncul adalah myform 3 saja, yaitu tentang perhitungannya seperti ini.